guys, ketemu lagi di channel YouTube Jaidan Almas tentang jejak sejarah. Ketika saya berdiri di sini, berarti kita akan berselancar ke peristiwa masa lalu. Di sini kita akan mengunjungi situs Duplang, di mana situs Duplang ini di situ terdapat peninggalan zaman megalitikum. Kemon, kita ke TKP. Sekarang sudah berada di pintu gerbang dari situs Duplang, ya, dimana situs Duplang ini adalah situs megalitikum. Situs megalitikum atau zaman megalitikum itu adalah lanjutan dari zaman neolitikum dengan manusia pendukungnya adalah Homo sapiens. Zaman megalitikum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman megalitikum tua dengan manusia pendukungnya adalah dari Proto Melayu, dan zaman megalitikum muda dengan pendukungnya adalah Deutero Melayu, ya. Megalitikum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi megalitikum itu adalah zaman batu besar. Situs Duplang yang akan kita bahas kali ini, ya, kita sudah tahu bahwa ini letaknya berada di atas ketinggian, ya, di atas ketinggian. Berarti ini di atas bukit. Kenapa? Alasannya adalah masyarakat megalitikum itu mempercayai bahwa ketika pemujaan dan penguburan jenazah itu ketika diletakkan di atas ketinggian itu akan lebih cepat menuju nirwana. Oke, untuk kali ini ya, kebetulan di situs megalitikum Duplang ini adalah peninggalan-peninggalan zaman megalitikum muda. Untuk lebih jelasnya, mari kita eksplor peninggalan yang ada di sini satu persatu. Situs yang ada di belakang saya ini adalah dolmen. Ya. Dolmen ini adalah meja batu yang ukuran besar, ya, dengan penyanggah tiang-tiang batu. Biasanya tiang-tiang batu ini berupa menhir, tetapi di sini bentuk dolmen yang kita temukan di sini ini sudah tidak beraturan. Karena apa? Karena terjadi seleksi alam, ya. Kemungkinan dulu mungkin ada bencana alam yang sehingga membuat situs dolmen ini tidak seperti aslinya, ya. Dolmen ini, ya, pada zaman megalitikum, ya, mempunyai fungsi, ya, selain untuk meletakkan sesaji di atas meja, biasanya di bawah dolmen itu diletakkan jenazah, ya, sehingga jenazah itu dimasukkan di bawah dolmen, terus ditutup dengan tiang-tiang batu dengan fungsi agar jenazah itu aman dari binatang buas. Itu yang kedua, ya, di sisi saya ini adalah tiang batu yang disebut dengan menhir, ya, seperti yang dijelaskan di papan bahwa menhir itu adalah tempat pemujaan kepada roh nenek moyang, ya, pada zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum itu sudah mengenal kepercayaan, meskipun kepercayaan itu masih bersifat kepercayaan awal. Zaman megalitikum kepercayaannya adalah animisme, yaitu menyembah atau menghormati roh nenek moyang. Jadi kehidupan pada masa megalitikum ini sangat menghormati sekali dengan nenek moyang. Nenek moyang dianggap sebagai pelindung pada zaman megalitikum, sehingga banyak penghormatan yang dilakukan. Salah satunya contohnya adalah pembangunan menhir yang dijadikan media sebagai pemujaan roh nenek moyang. Ini adalah bentuk fisik dari menhir. Jadi menhir itu tidak hanya seperti ini, terkadang masih ada menhir-menhir yang bentuknya kecil-kecil, jadi disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan manusia megalitikum dalam membuat menhir tersebut. Baik guys, untuk selanjutnya saya sudah berdiri di antara dua batu, ya. Di sini sebenarnya ini adalah menhir, ya, tapi penduduk sini menyebutnya ini adalah sebuah batu kenong. Kenapa disebut batu kenong? Karena bentuknya mirip gamelan Jawa, yaitu kenong. Di sini ada dua batu yang berbeda, batu kenong yang berbeda. Di sini ada batu kenong tunggal dan di sini ada batu kenong kembar, ya. Ini peruntukannya dan fungsinya berbeda-beda, ya. Yang pertama
Kalau yang tunggal ini sama halnya dengan menhir yang tadi saya jelaskan, bahwa ini sebenarnya adalah batu yang dibuat dalam rangka pemujaan roh nenek moyang. Tapi selain itu, yang tunggal ini juga berfungsi sebagai batu nisan atau tanda bahwa di bawahnya sini ada jasad yang dikuburkan. Ini adalah batu kenong tunggal. Ini sebenarnya adalah menhir. Dan yang kedua, ini adalah batu kenong kembar. Ini sama juga, ini sebenarnya adalah menhir. Peruntukannya untuk yang kembar ini adalah sebagai penunjuk bahwa di sekitar batu kenong kembar ini ada sebuah dolmen. Ya, tapi selain sebagai petunjuk bahwa ada keberadaan dolmen, batu kenong yang kembar ini juga dapat difungsikan sebagai penyanggah dari dolmen. Ya, yang kembar ini adalah penyanggah dari dolmen. Sekali lagi, kenapa ini disebut dengan batu kenong? Sebenarnya ini adalah menhir karena bentuknya menyerupai gamelan Jawa, yaitu kenong. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang jejak sejarah megalitikum. Kita akan bertemu lagi dengan video-video selanjutnya. Tentunya jangan lupa like and subscribe dan komen-komen yang membangun. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.